Halo guys, bersama saya Nus Tumandung dalam channel Inspirasi. Baiklah, saat ini saya akan membagi pengalaman bagaimana saya menjadi seorang kepala satuan pendidikan yang ada di SMP Negeri 15 Hatta Bitung ini, yang semula saya bertugas di SMP Negeri 10 Bitung. Saya ingat sekitar 2 tahun yang lalu, itu Bapak Kepala Dinas, dalam hal ini Bapak Julius Ondang, Sarjana Pendidikan Master Science, dia melepon kepada saya waktu itu. Apakah saya bersedia untuk menjadi Kepala Satuan Pendidikan di SMP Negeri 10 Bitung? Karena memang pada waktu itu SMP Negeri 10 Bitung terjadi kekosongan karena kepala sekolah waktu itu meninggal dunia. Dan di situ Bapak Kepala Dinas menelepon saya. Saya menjawab waktu itu, ya, jika Tuhan kehendaki. Karena segala sesuatu itu ada di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Dan Kepala Dinas mengatakan pada waktu itu, ya, walaupun kita berdoa tetapi juga harus bekerja. Dan saya coba menanggapi itu dengan santai, dan selang beberapa waktu kemudian, sekitar 1 minggu kemudian, itu Bapak Kepala Dinas mengatakan bahwa Pak Nus bersiap, besok akan diantar ke Moto, ke SMP Negeri 10 Bitung. Tetapi waktu itu saya mencoba untuk menawarkan diri karena saya belum ada persiapan sama sekali. Dan setelah kita banyak berbincang-bincang dan ditunda untuk mengantar saya waktu itu, nanti setelah 2 hari kemudian baru saya diantar oleh Kepala Dinas. Dan waktu itu satu rombongan yang mengantar saya. Ada Kepala Dinas, Kepala Bidang, dan juga ada beberapa pengawas, dan juga jajaran di Dinas Pendidikan Kota Bitung. Mereka bersama-sama untuk mengantar saya sekalian menyatakan bahwa saya sebagai kepala sekolah pelaksana tugas di SMP Negeri 10 Bitung. Dan selang hari berganti hari, banyak hal yang saya lihat perlu ada pengembangan, perlu ada renovasi, perlu ada perubahan-perubahan yang nantinya akan saya berusaha untuk lakukan. Dan memang waktu pertama kali saya ke sekolah tersebut, ya, kalau dilihat dari segi bangunan, ya, ada beberapa bangunan yang kadangkala memang perlu renovasi, perlu untuk direhab. Dan juga lingkungan sekolah waktu itu, karena walaupun sekolah kadangkala sudah seperti itu, tetapi perlu ada perubahan dari segi kebersihan, dari segi penataan halaman. Dan saya melihat juga masih belum ada taman-taman. Dan saya berusaha juga di depan sekolah itu belum ada gapura, atau juga belum ada nama sekolah, sehingga saya berusaha waktu itu. Saya berusaha membuat satu terobosan lewat anggaran-anggaran dari dana BOS. Saya berusaha untuk membuat perubahan. Jadi yang saya lakukan waktu itu adalah membuat taman. Jadi taman beserta dengan papan nama sekolah waktu itu. Dan setelah dibuat taman selesai, taman pertama sudah selesai, dan saya melihat
berkat kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua siswa, mereka melihat ada perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam hal ini sudah ada taman sekolah, dari segi kebersihan sudah baik, maka timbullah keinginan dari orang tua, waktu itu orang tua kelas 9, tanpa ada paksaan, tanpa ada unsur-unsur yang lain. Sebagai tanda mata mereka menyumbang bahan-bahan bangunan. Kayak ada yang menyumbang batako, ada yang menyumbang semen, kemudian pasir dan lain-lain sebagainya, yang kerinduan mereka ingin membuat taman juga sebagai kenang-kenangan daripada kelas 9. Setelah lulus, katanya kelas 9 mereka ada kenang-kenangan yang ditinggalkan di sekolah, dan saya merespon itu dengan baik atas tawaran dari orang tua kelas 9 waktu itu. Dan saya berusaha untuk mengakomodir semuanya sehingga taman itu bisa selesai dan bisa dinikmati dengan keindahan yang sangat baik, dengan keindahan yang merupakan aset. Dengan adanya taman ini bisa memperindah suasana sekolah. Dan setelah taman yang kedua selesai, maka saya melihat bahwa perlu adanya taman atau kolam ikan. Nah, taman yang disertai dengan kolam yang ada di antara dua bangunan. Karena saya melihat di situ belum ada kolam atau taman yang ada di dalam lokasi sekolah, sehingga saya berusaha untuk membuat itu, dan ya hasilnya bisa dinikmati oleh siswa maupun guru-guru atau siapa saja yang datang ke taman tersebut, jadi tempat untuk selfie. Kemudian setelah selesai taman yang ketiga, saya berusaha, saya lihat di depan sekolah itu belum ada gapura, ucapan selamat datang. Sehingga saya berusaha untuk membuat gapura tersebut, bekerja sama dengan orang tua dan juga bas-bas yang ada di sana, sehingga bisa membuat gapura atau ucapan selamat datang. Dan uniknya waktu itu yang saya buat adalah modelnya. Model yang saya buat waktu itu adalah model perahu. Kenapa harus perahu? Karena sebagian besar masyarakat yang ada di Kelurahan Moto itu mata pencarian mereka sebagai nelayan, dan kebanyakan menggunakan perahu katinting, sehingga model yang saya desain waktu itu, gapura yang ada di muka sekolah waktu itu adalah model katinting dengan ucapan selamat datang di SMP Negeri 10 Bitung. Dan juga ada beberapa hal yang kerinduan saya sebenarnya banyak untuk ke depan, untuk SMP Negeri 10 Bitung. Tetapi ada namanya kita sebagai pegawai negeri sipil itu siap ditempatkan di mana-mana. Dan saya diberikan kepercayaan oleh pemerintah Kota Bitung. Setelah dari SMP Negeri 10 Bitung, saya dimutasikan atau saya dipindahkan ke SMP Negeri 15 Atap Bitung. Dan bersyukur di SMP Negeri 15 Atap Bitung ada beberapa hal yang saya lihat perlu adanya perubahan-perubahan ke depan. Jadi yang saya lakukan, saya melihat di SMP Negeri 15 Atap itu perlu dibuat taman baca, karena memang ada satu lokasi yang baik untuk dibuat taman baca. Dan saya berusaha bekerja sama. Taman baca ini dibuat ini adalah hasil kerjasama antara orang tua dengan sekolah, juga dengan guru-guru. Saya membentuk satu tim untuk membuat taman baca, dan
atas kerjasama yang baik sehingga kita membuat namanya pondok literasi. Jadi pondok literasi sini ada 3 yang sudah kita buat. Pertama itu adalah pondok literasi untuk kelas 7. Jadi untuk kelas 7 modelnya seperti perahu. Dan saya mengambil miniatur perahu ini atau model ini seperti perahu karena saya melihat kondisi lingkungan juga di sini di Dorbolaan ini sebagian besar juga masyarakat bekerja sebagai nelayan, sehingga saya mengambil satu model perahu. Kemudian ada juga berbentuk seperti kasebo. Dan ini adalah hasil swadaya orang tua. Jadi orang tua dengan begitu antusias mereka menyumbang untuk pembangunan taman baca ini. Dan taman baca ini digunakan untuk membaca dari siswa, dan juga bukan hanya siswa lagi, tetapi masyarakat yang mempunyai waktu luang mereka datang di tempat ini dan mengadakan aktivitas membaca. Dan juga biasanya siswa setelah pulang sekolah itu mereka tidak melakukan kegiatan, hanya bermain. Tetapi dengan adanya taman baca ini, mereka bisa datang di sini, mereka bisa membaca, dan juga ada tugas-tugas yang diberikan oleh guru, mereka bisa selesaikan di sini. Juga ada beberapa bimbingan dari guru untuk proses belajar yang ada di taman baca ini. Jadi begitu bermanfaatnya taman baca ini untuk masyarakat dan lebih khusus lagi siswa yang ada di SMP Negeri 15 Atapi. Dan saudara-saudara, hal lain juga yang saya mengadakan perubahan, saya lihat juga di SMP Negeri 15 Atapi ini masih kurang dalam segi keamanan. Misalnya pembuatan pagar sekolah. Saya sudah berusaha itu untuk membuat pagar sekolah. Kemudian juga membuat tanggul untuk anak-anak mengadakan upacara bendera, karena tanah yang ada pada waktu itu yaitu tanahnya miring. Dan kalau kita mengadakan upacara bendera itu dalam keadaan tanah yang agak miring. Sehingga saya berusaha untuk membuat tanggul sehingga tanah itu bisa rata dan anak-anak bisa mengadakan aktivitas upacara bendera dan kegiatan-kegiatan lainnya. Itu yang sudah saya coba lakukan. Dan satu hal juga menjadi kebanggaan untuk SMP Negeri 15 Atapi ini, walaupun kondisi sekolah ini hanya sekolah satap, tetapi kita lewat seleksi kita menjadi salah satu sekolah penggerak yang ada di Kota Bitung. Dan ini salah satu kebanggaan untuk kita yang ada di SMP Negeri 15 Atap Bitung ini. Jadi dengan adanya sekolah penggerak ini, saya berharap untuk ke depan sekolah kita lebih maju, kemudian anak-anak bisa berprestasi dan bisa berkembang ke depan. Dan juga salah satu kebanggaan juga untuk kita, salah satu guru yang ada di SMP Negeri 15 Atap Bitung ini yaitu Ibu Aryani Bawues, terpilih menjadi salah satu perempuan berprestasi dan berjasa di bidang pendidikan. Dan pada tanggal 21 itu diundang ke Istana Negara, diundang oleh Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, untuk menerima penghargaan. Dan salah satu guru yang ada di Kota Bitung dan juga yang ada di Sulawesi Utara itu yang akan menerima piagam penghargaan. Dan satu kebanggaan untuk kita saya sebagai pimpinan yang ada di SMP
Negeri 15 Satapitung. Dan saya punya visi misi ke depan. Saya punya harapan ke depan untuk SMP Negeri 15 Satapitung, supaya SMP Negeri 15 Satapitung ini lebih maju, bisa berprestasi, bisa berkembang untuk ke depan, sehingga menghasilkan anak-anak didik yang bisa berhasil baik di dunia pendidikan maupun di bidang-bidang lainnya. Itu kerinduan saya, dan saya pun berbangga untuk masyarakat yang ada di Dorbolaan ini, juga guru-guru. Mereka terus mensupport, mereka tetap menunjang untuk setiap program-program yang sudah dan sementara saya rencanakan ke depan. Dan ini menjadi harapan saya. Semoga apa yang menjadi inspirasi saat ini, apa yang menjadi pengalaman saya saat ini, bisa saya bagikan dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi selama masih ada kesempatan, kita gunakan kesempatan itu untuk berkarya, terutama berkarya untuk pemulihan nama Tuhan. Demikian channel inspiratif ini, dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Shalom, salam sehat, terima kasih, dan jangan lupa subscribe di channel Nus Tumandung Channel, yang merupakan channel inspiratif untuk kita semua. Terima kasih.